Oke, Potatoes, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup panjang, teman-teman ya. Hari ini materinya banyak, jadi siapin cemilan kalian, videonya bakal rada panjang. Dan seperti biasa di konten bahas-bahas, kita akan membahas seri terbaru, dan aku bakal kasih tahu kartu-kartu apa aja yang kepake main, kartu-kartu apa aja yang harganya bakal tinggi, kartu-kartu apa aja yang wajib kalian pantau gitu ya. Dan juga pastinya belinya di mana. Jadi ya langsung aja kita mulai bahas ya teman-teman ya. Kita masuk ke seri yang kayaknya terbaik di tahun ini teman-teman, yaitu High Class Booster Evolusi Mega Impian EX. Ini yang ngikutin kartu Pokemon pastinya udah tahu juga kalau versi Jepangnya udah rilis di akhir November tahun lalu, namanya Mega Dream EX ya. Kita udah tahu ini set super bagus dan akhirnya akan rilis di Indonesia di hari Jumat besok. Langsung aja kita lihat, kalau High Class Booster ini bisa dibilang selalu namanya set akhir tahun ya. Kalau di Jepang dan di Inggris holiday setnya. Kalau di Indonesia itu most casesnya selalu terjadi di akhir Januari. Memang karena kan kita pasti delay dari versi Jepang nih. Nah, ini rilis tanggal 30 Januari. Pokemon Evolusi Mega EX dan Impian di genggamanmu. Kita akan lihat ya, daftar kartu udah ada, nanti kita bahas sekilas. Yang ngebedain High Class Booster dari set normal itu adalah High Class Booster Pack itu satu packnya isi 10 kartu teman-teman. Dan di setiap packnya pasti ada Pokemon EX. Selain itu juga biasanya ada kartu-kartu hologram lain yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di bawah ya. Kita akan lihat dari Pokemon barunya dan cover boy-nya, highlight-nya, maskotnya adalah Mega Dragonite EX. Dia adalah Pokemon Stage 2 tipe Naga dengan HP 370, super tanky ya. Yang baru di dunia perkartuan Pokemon kalau baru mulai main juga, Pokemon tipe Naga itu nggak punya kelemahan teman-teman. Di kiri bawah kartunya kalian bisa lihat di sini, kursorku kelihatan ya. Ini akan nggak ada kelemahannya, jadi nggak ada tipe yang nge-weakness tipe Dragon atau tipe Naga. Kita akan lihat dia punya ability Sky Carry, dapat gunaan satu kali pelajaran sendiri, tukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan. Lumayan menarik ya. Jadi kita sangat mudah pivot-pivot Pokemon kita yang sekarat, kita gampang maju mundurin karena ada Sky Carry dari Mega Dragonite. Serangannya butuh energi air, listrik, luncuran naga, 330 damage. Pilih 2 energi yang dikenakan Pokemon ini, lalu buang ke trash. Oke, luncuran naga ini juga cukup menarik karena damage-nya gede, teman-teman. 330 itu angka yang gede di dunia kartu Pokemon. Nah, memang ciri khasnya tipe naga itu mereka pasti pakai 2 energi yang berbeda warna ya. Ini karena ya with great power comes great responsibility. Jadi ada kompensasinya kalau misalnya dia nggak punya kelemahan, ya dia mau nyerangnya juga lebih susah. Nah, yang sebenarnya yang aku suka dari Mega Dragonite ini yang harus di-highlight itu justru Dragonair-nya karena dia punya ability tuntunan evolusi ya. Dapat dengan satu kali pelajaran sendiri. Jika Pokemon ini mengenakan energi, pilih satu lembar Pokemon evolusi dari deck, perlihatkan ke lawan, lalu ambil kartu itu ke pegangan, kemudian kocok deck. Dia nggak spesifik bilang Pokemon evolusinya apa, jadi Pokemon evolusi apapun bisa teman-teman. Selama kalian main deck Pokemon evolusi, kalian bisa aja pakai Dratini dan Dragonair buat simply nyari dan lengkapin evoline kalian jadi gitu. Menurutku cukup menarik. Lihat kartu ini aku langsung kebayang salah satu deck yang bisa dimainin itu adalah Mega Dragonite EX pakai Electric ya sama Dynamo. Jadi pas nyerang pakai luncuran naga yang dibuang itu energi ininya, listriknya, supaya nanti tinggal dicas balik pakai Dynamotornya dari si Electric gitu. Kompatibilitasnya baik Dragonair ya. Ini bagus banget, memang bisa ngambil satu Pokemon evolusi langsung ke tangan. Next yang akan dibahas lagi adalah Mega Electros EX. Aku suka Pokemon listrik, jadi ini menarik banget buatku, Pokemon Stage 2. Oh, ini Electric yang tadi ku bahas BTW. Bom peledak. Serangannya 2 listrik, memberikan serangan 60 pada 2 Pokemon lawan. Jadi dia milih 2 Pokemon, bisa di Pokemon bertarung satu cadangan atau di 2 cadangan, pokoknya bebas. Kita bisa langsung duar ke 2 Pokemon lawan. Ya, sekarang sih udah jarang orang main Pokemon basicnya HP 60 ya, jadi mungkin agak susah buat kita KO 2 basic lawan. Tapi ya ini serangannya nggak jelek-jelek banget. Serangan kedua ada Disaster Shock, menurutku ini yang bagus. Damage-nya 190 dengan 3 energi listrik. Pemain dapat membuang 2 energi listrik yang dikenakan Pokemon ini ke trash. Kalau dilakukan, Pokemon lawan menjadi lumpuh. Lumpuh ini kondisi khusus yang lumayan jarang dilihat ya. Kayak lumayan sering dilewatin, tapi sebenarnya ini annoying teman-teman. Ketika Pokemon lumpuh, itu sering ya nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh tuh dia nggak bisa nyerang, dia nggak bisa mundur dalam satu giliran. Habis itu next turn-nya baru dia sembuh gitu. Jadi menurutku penggunaan yang tepat buat Disaster Shock ini akan
bikin mantep sih ya. Akan bikin tiba-tiba lawan kalian tuh kehilangan momentumnya gitu. Nah, yang bikin mantep lagi si stage satunya, Electric, itu punya ability Electric Dynamo. Dapat digunakan 1 kali per giliran sendiri, pilih 1 lembar energi dasar listrik dari trash, kenakan ke Pokemon cadangan. Jadi habis dia buang energi listriknya buat Disaster Shock, kita bisa cas balik pakai Electric. Cuma memang Mega Electrosnya harus mundur ke cadangan dulu. Nah, itulah kenapa menurutku sama Dragonite justru si Electric ini cocok banget. Karena dia punya Sky Carry, teman-teman. Bisa dituker. Jadi kalau kita punya Mega Dragonite 2, nuker, ngecas, maju lagi. Gitu. Mantap sih. Itu langsung kebayang ya kombonya ya. Kartu yang kompatibilitasnya baik. Di sini kita ada Canaria. Ini support terbaru yang main Pokemon Legends ZA tahu ya, Canaria. Dia dapat dengan jika pemain membuang 1 lembar kartu pegangan ke trash. Pilih paling banyak 4 lembar Pokemon listrik dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Ini menarik sih. Bisa langsung setup Dynamo sama Electricnya jadi ya. Bahkan kalian main deck listrik apapun, kayak misalnya kalian main deck Mystica sekalipun, Canaria ini bisa dipakai sih. Jadi begitu ada deck listrik yang jago, yang butuh banyak Pokemon listriknya, Canaria ini akan kepake. Apalagi bentar lagi Miraidon EX rotate ya. Jadi kita bisa pakai ini sih. Next Pokemon ada Mega Frostlass EX, salah satu Pokemon Mega baru juga. Dia stage 1, HP 310 tipe air, serangannya Bite Dendam. 1 energi air, 50 kali, damage-nya 50 untuk tiap kartu pegangan lawan. Oh, agak tricky sih. Menurutku, aku nggak suka serangan yang bergantung sama lawan kayak gini ya. Aku sering banget ngomong. Jadi kalau misalnya lawan ada kartu pegangannya ada 6 ya, damage-nya 300. Gede sih, tapi agak gampang-gampang susah lah menurutku. Selanjutnya kedua ada Absolute Snow, 1 air 2 bening, 150 damage, Pokemon bertahun lawan menjadi tidur. Ini annoying. Aku lumayan suka, ini mungkin bisa jadi deck-deck control yang annoying ya. Kayaknya bisa ini, Mega Frostlass. Snorannya agaknya cakep. Kartu yang kompatibilitas baik ada Frostmoth, menurutku nggak terlalu, soalnya dia dapat gunakan 1 kali pagi sendiri jika Pokemonnya ada di arena bertarung. Ingat, harus di depan. Kedua main ngambil 1 kartu dari atas deck. Jadi memang kita ngisi tangan lawan ya, supaya Bite Dendamnya tambah kuat. Tapi Frostmoth-nya harus mundur dulu, habis itu kita nambahin kartu pegangan lawan. Menurutku, that's not a good combo buatku. Nah, ada juga kelangkaan baru ya, ada rarity baru namanya MA, Mega Attack Rare muncul. Aku nggak tahu kenapa mereka nggak kasih namanya MAR aja. Aku nggak tahu kenapa, tapi mereka tulisnya jadi MA. Ini kartu dengan ilustrasi spesial menggambarkan Pokemon evolusi Mega melancarkan serangan kuat. Keren banget ya. Contohnya di sini ada Mega Charizard X EX. Di sini ada tulisan Inferno X. Yang aku suka adalah kalau misalnya kita di versi Indonesia, itu tulisan nama serangannya pakai huruf Jepang, teman-teman. Ini pakai katakana ya. Sesuai nama serangannya Inferno X gitu. Tapi di versi Jepang, tulisan nama serangannya ini justru jadi pakai alfabet Inferno X. Menurutku keren banget ya. Buat kalian koleksi, ini wah banget sih. Aku akan koleksi semua MA yang versi bahasa Indonesia. Ini bakal jadi satu koleksi yang menurutku super keren. Ini ada contoh lain lagi, Mega Lucario ya, Mega Brave. Keren banget, gokil. Ini juga Mega Symphonia. Keren banget sumpah. Nanti kita akan lihat kartu-kartu MA yang lain, teman-teman. Nah, ini juga ada support buat kartu-kartu yang udah muncul dalam 1 tahun terakhir. Kan 1 tahun terakhir itu kita start tahun dengan ikatan takdir ya sebenarnya ya. Ikatan takdir, habis itu ada keadaan juara, ada hitam putih. Ini kartu-kartu yang mendukung Pokemon pelatih yang rilis di saat itu. Yang pertama ada kartu-kartu yang bikin deck end jadi tambah kuat. Antea dan Concordia kita lihat kesini dulu ya. Karena menurutku sebenarnya ini nggak terlalu bagus. Efeknya memang magnificent. Kartu ini dapat digunakan jika ada Darmanitan N, Zoroark N EX, Vanillux EX, Klinklang N, Reshiram N, Zekrom N di arena sendiri. 6 Pokemon kalian di arena harus beda semua, teman-teman, dan lengkap semuanya ada. Dan Vanillux itu stage 2, Klinklang itu stage 2, Zoroark stage 1, dan Darmanitan stage 1. Seberapa susah buat achieve kondisi ini? Ya, itu satu, kondisinya susah. Reward apa yang kita dapat dengan meng-achieve kondisi yang susah ini? Kalau langsung win the game, oke, kartunya jadi bagus. Tapi ternyata tidak. Panggilan ini jika Pokemon bertarung lawan KO, akibat serangan Pokemon N sendiri, ambil kartu poin 3 lembar lebih banyak. Yes, jadi kalau misalnya kalian knockout Pokemon Mega EX, ya ngambilnya langsung 6 gitu. Tapi kalau kalian KO Pokemon biasa, ya ngambilnya 4. Menurutku, buat kondisi yang terlalu susah ini, sangat sulit di-achieve ya. Mana decknya kalian harus bikin komposisinya gimana itu dengan 6 Pokemon itu. Menurutku terlalu sulit, jadi not a good card, but it's nice to have buat koleksi. Apalagi kalian yang mau koleksi tema-tema N, ini masuk banget di ceritanya. Cuma yang akan jadi highlight adalah Zekrom N ini. Ini adalah satu kartu yang bikin deck Zoroark N tiba-tiba perform. Zoroark N EX itu serangannya adalah mengcopy serangan Pokemon N lain yang ada di arena sendiri. Selama ini, gak ada Pokemon di deck N yang bisa one hit KO Pokemon lawan gitu dengan angka serangan yang gede.
Dan itu di cover sama Zekrom dengan serangan Rampage Thunder 250 ini. Kayak emang kalau kita lihat serangan ini energinya setengah mati ya, api, dua listrik, satu bening gitu. Cuma kan kalau kita pakai Zoroark itu Mind Jack ya kalau nggak salah nama serangannya. Night Joker. Itu ya kita nggak perlu pakai energi segini banyak, kita pakai energi kegelapan aja gitu. Jadi ini kartu bagus banget. Kalau terpaksa pakai merobek juga bagus. Kadang kan sekarang banyak deck-deck gold yang nyebelin ya. Merobek itu 70 dan nggak terpengaruh efek Pokemon lawan. Jadi kartu Zekrom N ini yang bikin deck N tiba-tiba bagus. Next, yang bikin tim Rocket jadi lebih kuat. Honchkrow Team Rocket. Ini lagi populer banget decknya di Jepang. Ini adalah deck One Prizer yang bagus, yang lagi rame. Karena dia punya serangan Rocket Feather 60 kali. Buang sesukanya supporter yang namanya ada Team Rocket dari pegangan ke trash, damage-nya 60 tiap lembar yang dibuang. Supporter Team Rocket tuh baik banget teman-teman. Dan kalian bisa pakai combo-combo Ariana lah, apalah, HT Team Rocket lah, segala macam buat ngisi tangan kalian pakai kartu-kartu supporter Team Rocket itu. Habis itu tinggal 2 dibuang, damage-nya gede. Dan Honchkrow ini bukan Pokemon EX ya, jadi kalaupun dia KO cuma ngasih lawan satu kartu poin gitu. Jadi decknya akan main Honchkrow dan Spidops. Dacleo berlubang-lubang. Oke, nggak oke. Nah ini kartu-kartu kuat yang berperan dalam berbagai event dimasukkan kembali. Jadi kalian bisa lihat kartu-kartu yang meta ya, yang meta defining, yang sering juara-juara di turnamen itu dimasukin lagi ke sini. Jadinya buat teman-teman semua yang baru mau pick up the game, yang baru mau mulai main, ataupun yang mau koleksi set ini super cocok teman-teman. Clefairy Lily EX ada di sini. Mega Gardevoir sekarang belum perform ya, tapi ya nggak apa-apa dimasukin. Dusknoir it's always in the deck, hampir semua, nggak hampir semua, banyak banget deck yang pakai Dusknoir. Zoroark NEX yang mau main deck Zoroark bisa, nih ya Night Joker, kalian bisa copy serangan Pokemon N lain. Dragapult EX, aku nggak tahu kenapa ada Zekrom N di sini, padahal ini kan kartu baru ya. Mungkin maksud dia Reshiram N ya. Ada Dragapult EX, ada Balon, ada Tapan Hati Lily. Ini kartu-kartu yang semua kepake main teman-teman, kecuali Mega Gardevoir EX, maafkan aku. Nah, yang bonus lagi ada kartu-kartu Mirror Holo Glamour. Nah, holonya ada dua macam ya, ada yang motif energi kayak gini, ada juga yang motif bola-bola. Nah, bolanya beda-beda nih tergantung Pokemonnya ya. Ini jujur aku lupa, saya tahu aku di komen ya. Aku lupa ini bola apa teman-teman. Nah terus ada AR dan SAR yang mempesona juga. Memesona ya, ini harusnya KBBI yang bener nih, memesona nih. Ada Glimpse Marni EX, SAR, ini cakep banget ya. GP line ada AR-nya juga. Best AR of the set bro. Zekrom N, gila ganteng banget ya. Ini keren banget sih jujur. Inceran nomor 1 buat AR. Dan inceran AR nomor 2 ku yaitu Psyduck. Jujur aku nggak terlalu suka Psyduck ya. Cuma Psyduck-nya ini yang punya ability lembab. Ini Psyduck yang kepake banget. Sebelumnya cuma bisa dapat dari gym battle doang. Setelah Pokemonnya ada di arena, semua Pokemon... Bentar aku ngos-ngosan, aku habis naik tangga 3 lantai. Bentar. Setelah Pokemonnya ada di arena, semua Pokemon kedua pemain menjadi tidak memiliki ability. Dengan efek yang membuat Pokemon itu sendiri KO, artinya dia anti Dusknoir teman-teman. Bom tidak dapat meledak karena cuacanya lagi lembab. Penting, ini kepake banget di metagame. Oke, next informasi produknya kayak yang tadi udah aku bilang, isinya 10 kartu secara acak, jadi otomatis harga packnya lebih mahal, yaitu 65.000 per satu packnya. Satu boxnya isi 10 pack. Ini dulu, promo launching. Oke, periode promo dimulai 30 Januari sampai entah kapan. Campaign-nya ada 2 kartu promo teman-teman. Yang pertama adalah kartu promo Wattle Mystica. Ini udah ada versi Jepangnya dan akhirnya keluar di versi Indonesia sama versi Thailand. Setiap pembelian 2 box, 2 kotak high class booster pack evolusi Mega Impian EX di toko-toko yang menjual Pokemon game kartu koleksi, kecuali Indomaret, akan mendapatkan 1 lembar kartu promo Wattle Mystica secara gratis. Jadi harus beli 2 box, 1,3 juta ya. Itu dapat 1 kartu promo ini. Promo untuk mendapat kartu full art ini berlangsung mulai 30 Januari hingga stok di tiap toko habis. Ini penting, highlight nih. Stok di tiap toko habis. Jadi kalian harus make sure ke tokonya waktu kalian beli. Kalau aku beli 2 box masih dapat kartu promonya atau enggak. Kalian make sure dulu teman-teman. Kalau misalnya masih ada dan kalian memang mau ya baru beli gitu ya. Menurutku artnya bagus banget. Ini salah satu kartu yang sangat cantik teman-teman. Jadi wajib punya. Ada kemungkinan beberapa toko tidak termasuk. Oke, ini satu highlight lagi. Jadi make sure pastikan, silahkan cek ke masing-masing toko untuk ketersediaannya. Onyx TCG ada, jadi ya kalian bisa PO dulu di Onyx TCG teman-teman. Next ada campaign yang promo Clefairy berlogo Indomaret. Ini jujur aku nggak pernah lihat art ini, correct me if I'm wrong, tapi ini kayaknya art yang baru.
aku belum pernah lihat ya. Mungkin di versi Jepang ada untuk promo lain, tapi aku nggak familiar sama gambar ini. Setiap pembelian 2 pack High Class Booster Pack Evolusi Mega di Indomaret akan dapat 1 lembar kartu promo Clefairy berlogo Indomaret secara gratis. Beli 2 pack, dapat 1 kartu promo. Promo untuk mendapatkan kartu ini berlangsung mulai 30 Januari sama ya. Silakan cek ke cabang Indomaret terdekat untuk ketersediaannya. Ada kemungkinan beberapa cabang Indomaret tidak termasuk. Silakan cek ke masing-masing cabang Indomaret untuk ketersediaannya. Highlight ini ya teman-teman. Punten, aku nggak kerja di Indomaret. Aku bukan orang Indomaret. Jadi aku juga nggak tahu jujur kapan kartu promo ini akan ada di Indomaret. Apalagi Indomaret di sebelah rumah kalian. Aku jujur nggak tahu juga. Bahkan aku nggak tahu yang di Indomaret sebelah rumahku aja ada yang kapan tuh aku nggak tahu teman-teman. Jadi memang harus kita cek berkala aja ya kalau buat yang ini ya. Buat Wortel Mystica sih pesan aja di Onyx TCG. Yes, karena LBB Hyper Potato sudah dibuka, kalian bisa langsung check out teman-teman. Untuk link yang Tokopedia itu bakal kubuka di hari H ya. Jadi tanggal 30 subuh itu bakal dibuka untuk link Tokopedia. Tapi kalau misalnya kalian mau pesen duluan, kalian mau secure slot kalian mau secure kartu promo Wortel Mystica ini, kalian bisa langsung pesen lewat Google Form yang bakal ku taruh di deskripsi video teman-teman. Oke? Atau mau datang langsung ke toko juga boleh ya kalau misalnya kalian mau beli langsung nih. Kayaknya aku mau rasakan kira-kira yang mana yang isinya ada God Pack. Nah, mungkin ada God Pack. Aku nggak bisa confirm 100% karena kita belum buka teman-teman. Tapi di versi Jepang ada God Pack. Kemungkinan besar di Indo juga ada. Soalnya pas Festival Terastal ada, pas ini juga ada ya. Visa Semesta. Jadi kemungkinan di sini juga ada God Pack. Promosi selesai, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini aku udah buka UUT.jp. UUT.jp ini website buat ngecek harga kartu di Jepang. Harga kartu Jepang di Jepang ya. Jadi pasti harganya berbeda ketika nyampe Indonesia. Kartu yang di sini ada MUR-nya Mega Dragon Knight dan ada SAR cukup banyak di sini ya. Daftar-daftar SAR yang ada di seri ini. Kita biasanya bahas yang paling dicari, kita sekarang bahas yang paling zong teman-teman. SAR yang paling zong adalah peselancar. Harganya 800 yen atau 80.000. Di Indonesia, SAR peselancar ini mungkin bisa 50 ribuan teman-teman. Agak sedih ya kalau dapat SAR peselancar ya. Nah, MA-nya juga ada banyak, total ada 8-10 ya. 10 MA buat kita koleksi. Yang harganya cukup tinggi buat dikoleksi itu ada Charizard, Gengar, sama si Dragon Knight. Sisanya harganya relatif rendah ya, sekitar 50 ribuan, 70 ribuan gitu. Jadi kayak menurutku ini masih range koleksi yang masih masuk akal gitu. Secara item juga bagus-bagus, yang akan di-highlight di sini adalah bola ultra. Menurutku ini kalau kalian berencana main kartu Pokemon dalam jangka waktu yang cukup panjang, boleh beli bola ultra ini yang SR4 kalau kalian suka mainnya agak semi bling gitu ya. Jadi ini bagus banget buat kalian beli. Aku pasti simpan 4 juga buat bola ultra. Yang lain menyesuaikan lah, tergantung misalnya kalian main deck N, kalian mau ini PP 4 boleh, deck Team Rocket mau HT-nya 4 boleh gitu ya. Ini Canaria super cakep, salah satu waifu di Legend ZA juga ya. Jadi di Jepang pasti harganya agak tinggi. Aku nggak tahu di Indonesia mungkin nggak setinggi ini. Pasti nggak setinggi ini lebih tepatnya. AR bagus-bagus juga. Di sini Badiou bagus banget. Psyduck agak mahal ya. Kalau yang di versi Jepang, di Indo mungkin nggak semahal itu. Mungkin tapi 80 ribuan kurasa masih bisa. Terus ada Medicham, aku suka gambarnya bagus meskipun murah di situ. Zekrom N, ini juga super cakep, agak mahal juga. Dan Clio ini ya, Evoline GP, Darklock, sama Dragapult. Double rare yang highlightable paling ini Cerulege akhirnya rilis versi biasa, jadi kalian mau bikin decknya sekarang lebih mudah, nggak harus beli promo. Terus oke, kita lihatnya di daftar kartu aja ya. Nah, ini buat Pokemon-Pokemonnya. Pokemon yang di highlight Roserade Cynthia karena deck Garchomp mungkin akan jadi meta post rotation. Bediou, Shaymin, Crustle, Spidops Team Rocket, Ogerpon Topeng Teal juga reprint lagi di sini. Very interesting. Dia Cerulege, Psyduck Lembab juga ada di sini. Pikachu EX, ada Electric, Zekrom, kartu Mystica juga reprint di sini. Mewtwo Team Rocket dengan ilustrasi baru. Dusknoir Line, Latias EX, Revenant Hope, ini juga sesuatu kartu baru yang bisa dipakai main ya. Aku lihat di Jepang mulai orang pakai. Horror Revenge, jika pada giliran lawan sebelumnya ada Pokemon Hope yang KO, damage-nya nambah 100, jadi 1 energi 130. Memojokkan 90, Pokemon yang diserang ini nggak bisa mundur. Mankidori reprint lagi di sini untuk entah keberapa kalinya. Solrock Lunaton juga reprint ya, jadi kalian bisa main deck fighting dengan sangat baik. Gible, Garchomp Cynthia Line, Mega Lucario reprint juga. Zoroark N reprint. Fezandipiti reprint lagi untuk yang entah kesekian kalinya juga. Genesect EX.
Achaludon ini juga mulai naik lagi ya. Zacian Hope, art baru. Rayquaza ganteng banget, aku suka banget art ini, super keren menurutku. Ini juga art baru nih, Snorlax Hope, beda sama yang di ini ya. Ikatan Takdir. Staple, nih kalian bisa lihat sendiri ya, ada Povin bersahabat, kemarin ada yang bilangnya Povin berantem, lucu banget. Protein kekuatan sama Fight Gong juga reprint di sini. Mudah buat mulai main sekarang. Tandu Malam reprint lagi untuk entah kesekian kalinya. Balon, Ikat Kepala Hope, Acerola, Kanaria, Peselancar, Hilda reprint juga, ini kepake main juga ya. Ketetapan Hati Lili, semua supporter tim Rocketnya juga reprint. Wah, ini bisa bikin deck tim Rocket langsung kah? Nih, stadium-stadium, kepake main juga. Ini Menara, energi ada Penyulut, Prisma, sama energi tim Rocket. Jadi dia banyak banget kartu yang kepake banget main. Jadi mau mulai main, even buka ini aja tuh, kalian udah dapat kayak mungkin 80% deck kalian jadi gitu ya. 70%-nya, 20%-nya lagi tinggal cari dari singles. Next, untuk harga-harga kartu yang chase card paling mahal pastinya Mega Gengar SAR ini. Bakal dicari banget di Jepangnya sekitar 4,5 juta. Estimasi harga Indo menurutku aku akan ketok mungkin sekitar setengah harga ya. Mungkin sekitar 2-2,5 jutaan. 2,5 lah, 2,5 sampai 3 lah di awal rilis ya. Mungkin bisa segitu. Nah, nextnya ada Pikachu di sini 4 juta. Ini seingatku Pikachu-nya naik. Waktu awal rilis kayaknya nggak segini, kayaknya 30.000. Ini naik. Jadi mungkin bisa oke juga, ini mungkin di Indo juga bisa 2,5-3 juta. Mega Dragonite super cantik SAR-nya di sini 2,5 juta, mungkin yang Indonesia 1 komaan. Dan terakhir ada MUR Mega Dragonite-nya yang di Jepang 4 juta, di Indo mungkin ya 2 jutaan juga ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu kan tapi prediksi ya, aku nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari rilis. Gitu. Jadi ya overall menurutku ini set yang wajib banget kalian nikmati teman-teman. Satu pack 10 kartu. Kalau kemarin aku buka yang Jepang itu fix dapat 1 EX, terus 2 holo rare, sama 1 mirror holo. Jadi dalam 10 kartu, 4-nya itu hologram teman-teman. Jadi menurutku super worth it. Harganya memang sedikit lebih tinggi dari pack normal, tapi ya namanya dia high class booster, pasti isinya lebih bagus juga, otomatis harganya lebih mahal juga. Jadi ya menurutku ini set yang wajib kalian brewek, wajib kalian nikmati. Kalian yang mau beli untuk brewek sendiri bisa langsung connect TCG. Kalian yang mau dibrewekin bisa ikut LBB ku, nanti ada link Google Form di bawah atau PO di Tokopedia-nya pas tanggal 30 pagi teman-teman. Dan ya sekian dulu untuk bahas-bahas kali ini yang sangat panjang teman-teman ya. Di sini soalnya yang dibahas banyak. Aku akan koleksi MA, aku akan koleksi AR, aku akan mulai nyusun-nyusun deck lagi. Planku untuk nyusun deck, aku mau bikin deck Zoroark N, aku mau bikin deck Garchomp Cynthia, terus ya at this point mungkin itu ya. Mega Electros sebenarnya sempat kepengen, tapi kayaknya aku lagi mikir-mikir lagi, apalagi Miraidon udah mau rotate ya, jadi aku kayak mikir dulu deh. Dan ya sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semuanya yang udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.